Sebelum nonton videonya, gue akan sangat berterima kasih kalau kalian mau pencet tombol subscribe. Di tangan belang, kalian bisa mendapatkan konten seputar PC, gaming, dan teknologi. Jangan lupa juga pencet tanda bel untuk bergabung dengan pasukan notif tangan belang. Terima kasih. Oke, lanjut. There's always the first time of everything. Dan kali ini adalah pertama kali tangan belang mereview sebuah smartwatch. Sebagai latar belakang, perlu diketahui bahwa gue adalah bukan pemakai jam tangan. Karena jam sebagai penunjuk waktu buat gue sudah tergantikan dengan smartphone. Review ini semata menjawab rasa penasaran gue sebagai penikmat gadget, seperti apa sih experience memakai smartwatch. Smartwatch yang akan gue review kali ini adalah Kingwear KW88. Terima kasih kepada Banggood yang menyediakan unit ini untuk kepentingan review. Buat yang mau beli, linknya akan ada di deskripsi. Sebelum review, mari kita lihat ada apa di dalam kotak dan paket pembelian. Isi kemasan boleh dibilang straight to the point. 1 unit smartwatch, manual book, dan 2 kotak yang berisi obeng kecil untuk membuka slot SIM card serta USB charger cable. Oke, mari kita mulai reviewnya. Pertama, ini penting gak penting sih, tapi yang mengganjal di gue adalah nama smartwatch ini yang ada huruf KW-nya. Tapi gue tegaskan di sini kalau Kingwear KW88 ini jauh dari kesan KW yang jelek dan murahan. Bahkan kalau kita lihat sekeliling bodinya, justru kebalikannya, solid dan kokoh. Di bagian jamnya berbahan metal, sementara strapnya berbahan karet tebal dengan berongga-rongga yang memberi ruang bernafas untuk kulit lengan. Tapi non-removable ya, jadi nggak bisa diganti-ganti. Warna yang gue order sendiri berwarna black gold. Dan gue cukup surprise karena goldnya tidak terlalu kinclong, which is good karena nggak norak. Ukuran jam cukup besar, setidaknya kalau dibandingkan dengan ukuran tangan gue yang kecil. Jadi gue menyarankan untuk mereka yang juga bertangan kecil, mungkin smartwatch ini tidak cocok karena akan terlihat kebanting. Overall, dari segi looks, gue nggak ada komplain sama sekali dengan smartwatch ini. Selanjutnya, mari kita keliling bodinya. Di bagian atas terlihat penampang smartwatch yang berdiameter 1,39 inci. Layarnya seperti apa? Kita akan lihat sebentar lagi. Di sebelah kanan terdapat tombol on, off, dan standby. Di bawahnya ada kamera yang gue nggak tahu fungsinya apa, sebuah kamera yang menempel di smartwatch. Tapi nanti akan kita lihat hasil fotonya seperti apa. Lalu di bagian kiri terdapat lubang untuk speaker. Sementara di bagian bawah penampang jam terdapat spot untuk mencharge smartwatch, pemindai detak jantung, serta tempat untuk memasukkan micro SIM card yang bisa dibuka menggunakan obeng kecil yang disertakan pada paket pembelian. Yes, selain bisa connect ke smartphone sebagai asisten, smartwatch ini juga bisa beroperasi sendiri dengan menggunakan micro SIM card. Oke, sekarang yuk kita nyalain smartwatch-nya. Pertama kali gue melihat layarnya, gue langsung amazed dengan kualitasnya. Menurut spesifikasi, Kingwear KW88 ini udah menggunakan AMOLED display dengan resolusi 400 x 400 pixel dan kerapatan 286 ppi. Nah, gue nggak tahu apakah AMOLED merupakan standar layar untuk sebuah smartwatch. Yang pasti, layar dari Kingwear KW88 ini cukup impresif. Untuk full spesifikasinya, silakan lihat link di kolom deskripsi. Di layar utama terdapat 12 pilihan watch faces dengan berbagai macam desain dan tampilan. Kalau masih kurang, ada opsi untuk mendownload lebih banyak lagi tampilan watch faces. Dan menurut gue, desain watch faces koleksi dari Smartwear KW88 ini keren-keren semua. Tinggal pilih aja mana yang sesuai sama selera. Kalau mau menghapus pun gampang, tinggal tekannya agak lama, lalu tekan tanda minus untuk menghapusnya. Sekarang ngomongin masalah user interface. Buat gue yang gak pernah pakai smartwatch, agak bingung juga dengan navigasi. Tapi setelah pakai beberapa hari, mulai terbiasa kok. Dari halaman muka, tinggal swipe ke kiri untuk notifikasi. Semuanya akan ada di sini, mulai dari WhatsApp, tweet, sampai Instagram, dan lain-lain. Nah, di sini gue mulai merasa nyaman dengan tidak melulu harus melihat smartphone untuk melihat semua notifikasi. Nextnya, untuk melihat lokasi, cuaca, dan suhu, tinggal swipe ke atas. Sedangkan untuk melihat tanggal, sisa baterai, serta koneksi, tinggal swipe ke bawah. Dari bagian ini, swipe ke kanan untuk quick setting panel mulai dari koneksi, GPS, sampai tingkat kecerahan layar. Semua bisa diaktifkan dan nonaktifkan dengan sekali sentuh. Kemudian, swipe ke kanan lagi untuk melihat seberapa jauh kalian berjalan hari ini.
Satu lagi fitur yang lebih praktis untuk dilihat di pergelangan tangan dibanding harus buka HP. Berlanjut dari notifikasi, masuk ke aplikasi dan menu. Dari bagian Watch Faces, cukup swipe ke kanan untuk mengakses semua aplikasi menu yang ada di Kingwear KW88 ini. Dan aplikasi menunya pun cukup lengkap layaknya sebuah smartphone. Mulai dari aplikasi standar sampai yang ya penting nggak penting. Oke Google, who is Spider-Man? Me. According to Wikipedia, Spider-Man is a fictional superhero appearing in American comic books published by Marvel Comics. Oke Google, what is the temperature today? Today in Jakarta, expect a high of 31 degrees and a low of 24 degrees. Oke Google, is it going to rain today? No. Yes, the forecast for today in Jakarta is 31 degrees with isolated thunderstorms. Nah, kesimpulan gue buat kalian yang baru pertama kali mau nyobain pakai smartwatch kayak gue dan nyari di range harga 1 jutaan, Kingwear KW88 ini lumayan recommended. Modelnya bagus, build quality-nya kokoh dan gak murahan. Tampilan layarnya mantap dan user interface-nya pun juga enak. Nah, gimana menurut kalian? Ada smartwatch lain yang lebih recommended di range harga yang sama? Tulis di kolom komentar. Anyway, terima kasih sudah nonton. Seperti biasa, klik like, dislike, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Follow semua sosial media Tangan Belang, gabung di komunitas Tangan Belang, cek blog gua di tanganbelang.com. Thanks for watching. I'll see you next time.